Smiling, smiling, little boy, jumping puppy, puppy world. Well, like a fairy tale comes true. It might be your good time, pumping sweet cake, cookie friends. Well, this is my place for you. Still I remember and still your December, 'cause I found Mr. Wonderful. I think of happy days. Wake up, lazy birds. Where is your home? Take me there. It makes me feel free, alright. Lolly Polly, don't say bye. Just turn it up, it makes me smile. I need a little time from you. Still I remember and still your December, 'cause I found Mr. Wonderful. I think of happy days. Still I remember and still your December, 'cause I have Mr. Wonderful. Hello, hello, little prince. When you walk, I feel like dancing. Well, isn't this wonderful world? Don't be afraid of yourself. I was silly, just be true. It's time to live it again. Still I remember and still your December, 'cause I have Mr. Wonderful. Still I remember and still your December, 'cause I found Mr. Wonderful. Just think of happy days. Smiling, smiling, little boy, jumping puppy, puppy world. Well, like a fairy tale comes true. It might be your good time, pumping sweet cake, cookie friends. Well, this is my place for you. Still I remember and still your December, 'cause I found Mr. Wonderful. I think of happy days. Halo teman-teman, kali ini kita mau ngajak kalian jalan-jalan online ke Damar Langit Resort di Cisarua Puncak. Kali ini kita jalan dari arah Jakarta. Patokannya dari arah Jakarta, sebelah kiri jalan ada Hotel Royal Safari Garden. Gak jauh dari sana, sebelah kanan jalan ada Pasar Cisarua. Tapi kita beloknya ke kiri ya, masuk ke Jalan Siliwangi. Tandanya kalau kamu sudah masuk Jalan Siliwangi, sebelah kiri jalan ada Indomaret dan kamu akan ketemu gapura ini. Yang gapuranya agak menyempit, jadi kalau papasan dua mobil itu harus gantian jalannya. Kali ini tidak seperti biasanya, kita menggunakan kendaraan roda 2 atau sepeda motor untuk menuju ke Damar Langit Resort. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa bawa motor padahal biasanya naik mobil?
Kebetulan sebelumnya kita udah pernah coba ke Damar Langit. Kalau nggak salah itu minggu lalu ya, sebelum grand opening. Jadi waktu itu kita tuh bawa kendaraan roda 4 atau mobil. Sampai di Jalan Siliwangi ini sekitar jam 5 sore. Situasinya lagi gerimis, jadi cuacanya tuh mendung, agak gelap. Dan memang jamnya itu udah mau sunset kan. Apa hubungannya kak? Emang jalan ke Damar Langit tuh gak bisa bawa mobil ya? Atau gak muat mobil? Atau jalanannya terlalu ekstrim buat bawa kendaraan roda 4? Nah, menurut kita alasannya sekarang kita itu bawa motor karena jalur waktu soft opening itu jalurnya cukup ekstrim untuk dilalui kendaraan roda 4 atau mobil. Tenang aja teman-teman, jalur yang kita lewatin sekarang ini udah jalur terbaru dari Damar Langit Resort. Jalan setelah grand opening. Kamu tinggal ikutin rute perjalanan yang kita lewatin sekarang ya. Dari Jalan Raya Puncak, lokasi Damar Langit sekitar 4,2 km. Waktu tempuh menggunakan kendaraan roda 2 itu sekitar 17 menit aja teman-teman. Asal situasi lagi lancar ya, nggak padat atau macet di jalanan ini. Jalanannya itu cukup lebar ya, cuman di beberapa titik kadang kita kalau papasan sama mobil lawanan arah, papasan 2 mobil ya maksudnya, itu kita harus gantian jalannya. Rute jalan saat sudah grand opening seperti yang kita lewatin sekarang itu jauh lebih pendek jalannya, terus juga lebih proper. Dia muat 2 mobil sekaligus tanpa harus bergantian. Udah gitu jalannya juga nggak tanah, udah dibeton teman-teman, jadi udah enak banget untuk dilewatin kendaraan roda 4. Kalau kamu melewati jalan ini menuju Damar Langit setelah grand opening, itu aman banget dilewatin meskipun hujan ataupun lagi gelap. Karena Damar Langit ini kan bukanya sampai jam 9 malam ya. Jadi kamu bisa datang walaupun hujan ataupun sudah malam. Beberapa titik di jalan ini memang agak sempit, jadi harus gantian kalau papasan mobil. Nah, sekarang kita kasih gambaran jalur yang pernah kita lewatin saat pertama kali ke Damar Langit. Jalur itu kita kasih nama rute soft opening ya. Rute ini adalah rute yang dibuat oleh reviewer YouTube yang sudah datang ke Damar Langit saat masih soft opening. Mereka juga melewati jalur yang kita lewatin sekarang, cuman ada perbedaan di bagian ujungnya aja teman-teman. Jalan ini juga sama dilewatin baik waktu soft opening maupun grand opening. View-nya tuh cukup indah, di bagian depan jalan, di samping kiri dan kanan jalan juga cantik banget. Nah, di titik ini kita ambil yang kiri ya. Setelah jembatan kita lurus, jangan ambil yang kiri. Di sini jalan mulai menyempit, menanjak dan ada turunan juga. Cuman nggak terlalu ekstrim kok teman-teman, tenang aja karena kita udah di jalur grand opening ya. Balik lagi cerita tentang jalur yang dulu pernah kita lewatin saat soft opening. Jalurnya itu ternyata lebih jauh karena melewati pemukiman penduduk.
dan jalannya masih belum terlalu bagus teman-teman, jadi ngelewatin jalan tanah atau berbatu. Rutenya juga lebih menjauh daripada jalan yang sekarang kita lewatin. Yang parahnya lagi, rute saat soft opening itu ada kita ngelewatin sungai tanpa jembatan, jadi benar-benar kita nyebrangin sungainya langsung. Nah di situ kita agak-agak ngeri, soalnya pada saat itu tuh gelap ya suasananya, lagi hujan, udah gitu mau malam. Walaupun ragu-ragu, waktu itu sih kita masih lanjut terus karena masih ada papan-papan petunjuk Damar Langit Resort. Oke, kita ikutin sampai akhirnya ketemu titik di mana ada jalan yang benar-benar kecil banget. Di pas titik yang satu mobil dengan jalan yang super kecil itu hanya muat satu mobil, kemudian jalannya tuh langsung turun dengan curam. Jadi benar-benar curam, udah gitu jalanannya juga rusak teman-teman. Akhirnya kita nggak berani ngelewatin jalan itu karena takutnya licin atau slip. Di situ kita akhirnya puter balik. Nah, di sini ada pas pertigaan ya, kita ambil yang kiri. Tenang aja, nggak bakal nyasar karena ada petunjuknya Damar Langit di sini. Sebenarnya rute saat soft opening itu merupakan rute yang cukup menarik untuk dicoba atau dilewati, terutama kalau cuaca lagi cerah kayak gini. Jalanan juga kering, terus drivernya skillnya ada. Selain itu kendaraan juga harus prima ya. Tapi kalau kalian lebih suka jalur yang aman-aman aja, yang pasti muat 2 mobil, yang lebih pendek, dan juga nggak licin, mendingan kamu lewat rute yang seperti kita lewatin sekarang. Banner atau papan petunjuk ke Damar Langit Resort itu ada di setiap belokan atau ada tikungan, jadi kamu nggak usah khawatir nyasar ya di sini. Selain itu, kalau pakai Gmaps juga titiknya sudah tepat dan sesuai. Kalau kamu penasaran nyebrangin sungai tanpa jembatan, bener-bener ngelewatin sungai, kamu lewatin deh jalur alternatifnya atau jalur soft opening. Ini nih jalurnya yang lurus. Tapi karena udah grand opening, kita belok kiri aja nih, pakai jalur aman. Lebar kan teman-teman jalannya? Selain itu udah dibeton loh sampai nyampe di Damar Langit. Papasan mobil dengan yang berlawanan arah juga aman lah di sini. Ini dia jalan baru menuju Damar Langit Resort. Aman dilewati saat basah ataupun saat hujan loh. Malam-malam juga lebih aman lewat sini. Kalau kamu melewati jalan ini berarti kamu melewati rute grand opening. Ini adalah rute terpendek dan juga teraman. Tapi kalau kamu adrenalin seeker, kamu bisa lewatin rute soft opening ya. Itu rutenya oke banget, bener-bener horor. Padahal kita udah nyiapin mental dan kendaraan yang tepat untuk melewati rute soft opening. Karena kita tahu kalau naik mobil, mental kita nggak cukup kuat untuk melewati rute tersebut. Salah, jalan yang baru ternyata sudah dibuka dan Damar Langit sudah grand opening. Udah nggak tergoda lagi untuk melewati jalur yang lebih ekstrim, mendingan yang aman-aman aja kayak gini. Nah, kita udah sampai di Damar Langit Resort. Sebelah kiri ada reception dan sebelah kanan ini parkirannya. Kita masuk ke parkiran motor, sementara parkiran mobil ada di sebelahnya.
Di sini disediakan tempat cuci tangan dan kita sudah cuci tangan. Sebelum masuk ke Resto Damar Langit, kita harus konfirmasi dulu ya di reception. Untuk menunggu, dan ada tempat duduk juga di sini. Area parkir motor di sebelah sini. Sebelahnya adalah area parkir mobil, tempat kita naik mobil warawiri, pas di seberang. Biasanya naik mobil yang kayak gitu tuh, yang tertutup shuttle-nya. Ini kita warawirinya yang terbuka. Ini kan ngikut di tangan. Kita sudah sampai setelah naik mobil warawiri, masuk ke area Damar Langit Resto and Resort. Langsung ketemu spot foto ini. Di sebelah kanannya ada area makan semi indoor karena atasnya tertutup tapi transparan kanopinya. Kita milih tempat duduknya yang dekat banget sama area gedung utama. Duduknya di depan view persis karena banyak area yang gak bisa untuk duduk makan. Ini menunya, kamu bisa pause ya dan di zoom. Kita akhirnya pindah ke area semi indoor karena yang di luar itu kena panas matahari tepat di atas kepala kita. Penempatan tempat duduknya cukup space-nya, jadi kita bisa jaga jarak dengan pengunjung yang lain. Jadi kita udah order nasi goreng Damar Langit. Di sini ada satenya dan dikasih kerupuk udang. Untuk minumannya kita pesan 2 jenis minuman. Ada Damar Booster yang warna yellow ini dan juga mix juice. Damar Booster isinya pineapple dan jahe. Sementara mix juice ini isinya watermelon dan green apple. Pas kita datang ke Damar Langit, cuaca lagi cerah-cerahnya kayak gini, tapi nggak lama kemudian ini agak mendung nih teman-teman. Servis di Damar Langit ini cukup baik, seperti keramahan mas-mas yang satu ini. Yuk kita lihat area indoor dari Damar Langit Resto. Kecil ya area indoornya. Tenang aja, di bagian luar masih ada area semi indoor. Karena atasnya ada kanopinya, tapi kanopinya transparan. Beberapa meja ada yang besar, cocok untuk berkumpul bersama keluarga. Dan ini adalah jalan menuju rumah pohon. Itu dia rumah pohonnya. Lalu kita jalan-jalan yuk ke area semi outdoor lainnya. Yang di sini areanya cukup luas, lokasinya berada berseberangan dari area yang sebelumnya kita perlihatkan ya. Di area ini kamu bisa menikmati pemandangan city view dan juga forest. Ada juga area outdoornya loh. Tenang, di setiap sudut Damar Langit banyak tempat cuci tangan. Yuk kita lihat-lihat area lain dari tempat ini. Kita turun ke bawah. Nah, untuk tangga yang satu ini, tangganya cukup curam. Hanya yang ini ya, kalian harus berhati-hati. Di area ini juga ada toilet loh, sebelah kiri.
dan juga tempat cuci tangan. Nah, di bagian bawah ini asik banget nih buat ngopi-ngopi atau nyemil-nyemil cantik ya teman-teman. Karena lokasinya pas banget nih di bawah pepohonan cemara. Tapi juga bagian atasnya masih ada kanopinya. Jadi nggak secara langsung kena panas matahari ataupun hujan. Wah, luas ya Resto Damar Langit ini. Sekarang kita turun yuk ke bawah. Nah, di area ini cukup berbahaya bila kamu membawa balita atau anak yang masih belum paham. Di sini tidak ada kayu atau pagar, hanya berupa tali-tali aja nih pembatasnya. Jadi harus ekstra hati-hati ya. Kalau mau ke area bawah yang itu nggak terlalu capek karena tuh walaupun turun terus, tapi turunnya tuh nggak nukik atau menyeramkan asal nggak hujan. Tapi kalau yang bawa anak-anak balita itu harus dipegangin ya, karena takutnya pleset. Tangganya cukup kecil, jadi harus hati-hati aja dalam pengawasan. Akhirnya sampai di area dek bawah yang ada daybed ayunan. Sayang sekali di sini tidak bisa menikmati suasana, padahal lebih private daripada di atas. Karena di atas ramai. Sebenarnya lebih enak di sini. Ini juga dekat area glampingnya yang sebelah kanan. Ini enak buat ngopi dan juga private. Daybednya sendiri kayak gini. Ini ayunan ya, guys. Tuh, enak banget kan kalau bisa di sini. Ngopi juga bisa di area situ. Ini view-nya dari dek bagian bawah Damar Langit. Dari area daybed deck tadi kita mau menuju glampingnya, tapi ini glampingnya belum buka ya guys. Buat ngeliatin aja seperti apa tenda-tendanya nantinya. Terus di sana juga ada area santainya. Bisa foto-foto di sana. Kita sampai di area glamping. Kapan-kapan boleh nih nginep di sini kalau sudah dibuka ya. Soalnya ini full transparan, private banget, twin bed ya. Yang di kedua juga twin bed, walaupun belum ready nih. Yang ketiga belum. Nah, dari sini juga ada deck. Kita bisa duduk-duduk di sini santai. Mungkin dua tempat ini bisa di booking satu keluarga ya, jadi enak, lebih private, nggak merasa terganggu. Ntar lagi hujan, padahal jam 12 siang kita di sini. Ini deck berikutnya, saya sebutnya deck ketiga ya. Tapi areanya sebenarnya satu garis antara deck-deck yang tadi. Hati-hati. Kadang ada turunan tiba-tiba. Di sini juga bisa duduk-duduk atau foto. Bisa lihat gedung utamanya di atas yang kiri itu. Terus ada toilet juga di sini. Karena ini area kolam renang. Ini area kolam renang kan yang di atas. Nah, tempat ngambil foto ini ada rumah pohon. Tempat menikmati view aja di sini. Duduk menghadap ke city view. Sayang di sini nggak bisa untuk makan. Ini merupakan spot tercantik dari Damar Langit.
Tapi sayang gazebo di sini udah dihilangin. Area pool ini seharusnya menjadi spot foto terbaik, tapi sayang gazebonya itu dipindahin ke sini. Udah gitu, kursi-kursi di gazebo juga dihilangkan. Sayang ya, kita nggak bisa foto di sini. Nah, view-nya cantik banget kan dari infinity pool ini? Kamu boleh loh berenang di sini dengan minimum order di Resto Damar Langit. Wah, hujan deras nih teman-teman. Jadi kita bisa menikmati suasana Resto Damar Langit saat hujan. Berkabut ya. Sambil hujan-hujan. Agak repot juga sebenarnya kalau bawa orang tua ya ke lokasi ini. Soalnya kasihan sih naik turun gitu kan capek. Masalahnya seperti ini ya. Lumayan luas areanya. Ini yang untuk laki-laki. Laki umumnya seperti ini. Ini yang laki-laki. Pembayaran bisa transfer atau cash karena belum bisa debit. Hujannya nggak berhenti-berhenti nih sampai malam katanya biasanya kalau hujan. Jadi kita ngantri aja untuk mobil warawirinya, ngantri di kayak semacam haltenya gitu. Ini sebenarnya nggak ada tutupannya. Kita semua menunggu di sini sambil payungan.